Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiatul Baroro dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 25448822201. Di video kali ini saya akan meretelling bab 6, yaitu mengenai tradisi dan budaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan budaya, karena budaya itu merupakan kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi dari itu budaya itu mengalami perubahan secara terus-menerus. Jadi sifatnya itu beragam, sebagaimana keberagaman manusia. Kemudian banyak orang yang mempertentangkan antara agama dan budaya, yang mana memang dua hal yang berbeda. Agama sendiri berasal dari Tuhan, sedangkan budaya itu merupakan kreasi manusia yang bersifat duniawi. Nah, dalam tradisi dan budaya ini, Aswaja itu mengacu pada satu kaidah fikih, yaitu salah satu kaidah fikih yaitu al-muhafadhah 'alal qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang mana Aswaja itu mempertahankan tradisi lama yang baik dan menerima, juga mengkreasi tradisi baru yang juga baik, bahkan lebih baik. Seperti itu. Jadi kaum Sunni ini tidak a priori terhadap tradisi. Bahkan juga ada dalam fikih itu kaidahnya itu al-adah muhakkamah, yaitu adat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penentuan hukum. Contohnya dalam pernikahan, rata-rata seringnya mempelai wanita itu menerima mahar seperangkat alat sholat. Nah, hukumnya itu kan tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, ya itu dilakukan dengan ada urf, kalau nggak salah namanya itu, dengan melihat adat tradisi tersebut, apakah baik atau malah banyak mudaratnya. Kemudian ternyata baik, perangkat alat sholat itu baik, jadi ditetapkanlah hukumnya, yaitu disahkan, dibolehkan. Seperti itu. Kemudian Aswaja memiliki salah satu ciri-cirinya itu ada moderat. Nah, itu dipakai untuk menyikapi tradisi dan budaya tersebut. Yang mana sikap moderat ini menjadikan Aswaja dalam cara memandang dan memperlakukan tradisi itu secara proporsional, seimbang. Jadi tidak hanya dilihat dari tradisi atau budayanya saja, tapi juga nilai yang dikandung dalam tradisi tersebut. Jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam artian mengandung kebaikan lah, maka bisa diterima oleh Aswaja dan bahkan bisa dipertahankan sebagai tradisi yang bisa kita ikuti. Kemudian bagaimana dengan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ini perlu ditekankan ya, karena meskipun tradisi itu bertentangan dengan ajaran Islam, namun mungkin masih ada unsur-unsur kebaikan di dalamnya. Nah, ada salah satu kaidah fikih itu gini, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jika tidak dapat dicapai semua kebaikannya, maka jangan ditinggalkan semua. Jadi bisa kita, kan masih ada unsur-unsur kebaikan, jadi bisa kita tetap pertahankan unsur kebaikan tersebut dan menyelaraskan unsur-unsur lain agar sejalan dengan ajaran Islam. Seperti itu. Contohnya sesajen itu bertentangan dengan ajaran Islam, karena itu dia memohonnya itu bukan kepada Allah, biasanya kepada roh-roh yang mereka percayai lah. Walaupun
dengan apa ya, arti kebaikan lah. Dia itu bersyukur. Biasanya orang-orang yang habis keberhasilan lah, itu menaruh sesajen di gunung, di pohon-pohon seperti itu kita berasa bersyukur gitu kan. Itu kebaikan, unsur kebaikannya. Terus terkadang meminta bantuan, meminta pertolongan dengan sesajen itu. Nah, kebaikan-kebaikan tersebut bisa kita selaraskan agar sejalan dengan ajaran Islam. Dengan apa? Bisa kita rubah sesajen itu, bisa kita jadikan, bisa kita ganti dengan acara selamatan, tahlil, atau sedekah ke orang lain seperti itu. Jadi yang awalnya itu bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Islam, kita ganti dengan selamatan yang akhirnya sejalan dengan ajaran Islam. Dan juga masih ada, dan selamatan itu ada unsur-unsur kebaikannya. Bersedekah, kita bersedekah dengan mengasih makan orang-orang yang datang ke rumah dan bersyukur kepada Allah gitu. Kemudian kalau selamatan orang meninggal, misal kita juga mendoakan orang yang meninggal tersebut. Walaupun ada kelompok lain yang berpendapat bahwa selamatan, tahlilan itu bid'ah, tapi menurut Aswaja ini itu tidak ada bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak ada alasan untuk melenyapkan tradisi selamatan. Toh tradisi selamatan juga sudah ada, tradisi Jawa sudah lama sebelum Islam gitu. Meskipun jadi tidak dilenyapkan, tapi diselaraskan dengan ajaran Islam. Meskipun bid'ah atau tidak dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi kan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Nah, selamatan ini bid'ah yang hasanah. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.